Langit sore di Cianjur mulai dipenuhi awan kelabu ketika Dinda dan pamannya menempuh jalan berbatu menuju kaki gunung. Udara terasa lembab, seolah tanah di sekitarnya baru saja diguyur hujan lebat. Di sepanjang perjalanan, pepohonan pinus menjulang rapat, membuat cahaya matahari sulit menembus ke bumi. Suara kendaraan nyaris tak terdengar. Dinda duduk di jok belakang motor, memeluk tasnya yang berisi pakaian dan beberapa buku pelajaran. Dia tahu perjalanan ini akan berakhir di sebuah pondok pesantren yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Paman Dinda sudah bercerita bahwa pesantren itu berdiri di tanah lapang yang dikelilingi hutan. Semakin mendekat, rintik hujan mulai turun dan terlihat sebuah bangunan di kejauhan. Bangunan utama pesantren terlihat sederhana dan terbuat dari kayu, berdiri kokoh di tengah hamparan rumput liar. Tak jauh dari sana ada sebuah rumah kecil berdinding papan dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Di teras rumah kecil itu berdirilah seorang pria tua dengan sorban putih, menatap kedatangan mereka sambil tersenyum lebar. Dialah Abah, pemilik sekaligus pengurus pondok pesantren itu. Paman menghentikan motornya di halaman, lalu memperkenalkan Dinda kepada Abah. Senyum Abah terlihat hangat namun terasa aneh terdengar ketika dia mengatakan bahwa kehadiran Dinda adalah sebuah berkah. Dari pintu bangunan utama, nampak seorang wanita berkerudung rapi keluar membawa nampan berisi minuman hangat. Wanita itu adalah Sinta, istri Abah yang juga menjadi salah satu guru di pesantren. Sinta mempersilahkan mereka untuk masuk, sementara tatapannya sesekali mengamati Dinda dari ujung kaki hingga kepala. Di dalam ruangan, aroma kayu bercampur debu tercium samar. Paman berbicara cukup lama dengan Abah, membicarakan tugas akhir Dinda dan lamanya dia akan tinggal. Sementara itu, Dinda hanya duduk diam, memperhatikan dinding kayu yang tampak menghitam. Di luar, terlihat beberapa santri perempuan berjalan cepat melewati jendela, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Dinda. Paman akhirnya pamit, menitipkan keponakannya kepada Abah dengan nada yakin, seorang pesantren ini adalah tempat yang aman. Saat motor paman menghilang di balik pepohonan, rasa tak nyaman mulai mengalir di dada Dinda. Sinta lalu mengajak Dinda berkeliling pesantren. Hanya ada satu bangunan utama untuk belajar dan tidur para santri, dan satu rumah kecil milik Abah dan Sinta. Di halaman belakang, Dinda melihat tumpukan kayu dan sumur tua yang letaknya agak tersembunyi. Ia bertanya di mana musola berada, namun Sinta menjawab dengan nada datar bahwa sholat sementara dilakukan di ruang kelas. Jawaban itu membuat Dinda merasa aneh, karena musola adalah bagian penting di pesantren. Ketika mereka masuk ke ruang kelas, deretan meja kayu tampak berbaris rapi, tapi dindingnya dipenuhi tulisan tangan yang tidak Dinda mengerti. Tulisan itu bukan huruf Latin dan juga bukan huruf Arab. Dinda menatapnya lebih lama, namun Sinta segera mengalihkan perhatiannya dengan mengajak keluar. Di asrama, Dinda berkenalan dengan Ratih, guru senior yang wajahnya pucat seperti kurang tidur berhari-hari. Tatapan Ratih terasa dingin, dan senyumnya hanya sebatas basa-basi. Malam mulai turun, suhu udara semakin dingin menusuk tulang. Dinda memutuskan untuk sholat sebelum tidur. Saat dia berdiri menggelar sejadah, seorang santri yang sedang berbaring di ranjang menatapnya dengan bingung. Tanpa mengucapkan apapun, santri itu bangkit lalu berlari keluar kamar, seolah takut melihat Dinda akan beribadah. Dinda terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya melanjutkan sholat, namun di telinganya terasa ada desahan lembut seolah ada orang berbisik di belakangnya. Malam pertama di pesantren itu berjalan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dinda mencoba memejamkan mata, tapi suara bising di luar jendela membuatnya terganggu. Bunyi itu seperti langkah kaki, namun selalu berhenti setiap kali ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Di antara rasa kantuk dan was-was, Dinda akhirnya tertidur, tanpa tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa kengerian yang jauh lebih besar. Hari-hari di pesantren itu berjalan pelan namun terasa menekan bagi Dinda. Sejak pagi hingga sore, dia hanya mengajar pelajaran umum di ruang kelas yang pengap dan minim cahaya.
Setiap kali Dinda mencoba mengajak para santri berbicara, mereka hanya membalas dengan senyum tipis lalu pergi menjauh. Ada jarak yang terasa begitu jelas, seolah keberadaan Dinda adalah sesuatu yang harus dihindari. Saat mengajar, Dinda sering mendengar suara bisik-bisik di belakangnya. Tapi begitu dia menoleh, semua santri duduk tegak, menunduk dan menulis tanpa suara. Bahkan ujung bibir mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah bisikan itu datang dari dunia lain. Pernah satu kali, dia merasa ada seseorang berdiri di dekat papan tulis saat punggungnya menghadap kelas. Namun ketika berbalik, yang ada hanya papan kosong dan tatapan santri yang datar tanpa ekspresi. Malam hari di asrama selalu membawa perasaan tidak nyaman. Langkah kaki terdengar mondar-mandir di asrama, padahal semua santri sudah di tempat tidur. Kadang terdengar suara seperti kuku menggores lantai dari arah luar kamar. Dinda mencoba mengabaikan, tapi semakin diabaikan, suara itu semakin dekat dan jelas. Dan pada malam ketiga, Dinda terbangun karena merasakan udara yang sangat dingin. Jendela kamarnya sedikit terbuka dan dari celahnya masuk aroma kemenyan yang pekat. Aroma itu bercampur bau anyir hingga membuat perutnya terasa mual. Dia menutup jendela, namun beberapa menit kemudian bau itu kembali. Kali ini disertai suara lirih seperti orang berzikir. Zikir itu terdengar tergesa-gesa, tidak seperti bacaan yang biasa ia dengar di masjid. Pagi harinya, Dinda menemukan tanah di bawah jendela kamarnya penuh bekas kaki dengan ukuran tidak wajar. Beberapa jejak bahkan terlihat seperti telapak kaki manusia, dengan jari-jari yang terlalu panjang. Hari demi hari rasa takut Dinda semakin menguat. Santri-santri mulai menghindari dia bahkan saat pelajaran berlangsung. Mereka sering berdiri di luar kelas sebelum bel masuk, menatap Dinda dari kejauhan, lalu berlari kecil masuk bersamaan. Di siang hari, dia mulai sering melihat bayangan melintas di antara lorong dan pintu kelas. Bayangan itu bergerak cepat, kadang menembus dinding tanpa suara. Namun puncak keanehan itu terjadi di malam Jumat. Dinda yang tengah tertidur pulas, terbangun karena mendengar suara tawa perempuan dari kejauhan. Tawa itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kudutnya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, menyadari bahwa semua ranjang santri di kamar itu kosong. Ranjang Ratih, yang biasanya berada di dekat pintu juga kosong. Perasaan ganjil mulai merayap di dada Dinda, dan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia melangkah keluar kamar dan menyusuri lorong asrama yang gelap. Hanya cahaya bulan yang menerobos dari sela dinding kayu, membuat bayangan panjang di lantai. Di luar bangunan utama, dia melihat halaman belakang yang dikelilingi pepohonan besar. Jauh di ujung, ada cahaya lentera berkelip-kelip di antara gelapnya malam. Suara zikir yang ia dengar sebelumnya kini terdengar jelas, tapi bahasanya bukan bahasa Arab, melainkan bahasa Sunda dengan nada yang aneh dan tergesa-gesa. Langkahnya semakin pelan saat dia mendekati sumber cahaya itu. Di balik rimbunnya pohon bambu, tampak sebuah gubuk kayu yang ukurannya cukup besar. Dari celah-celah dinding gubuk, cahaya lentera memancar membuat siluet tubuh-tubuh yang bergerak di dalamnya terlihat samar. Jantung Dinda semakin berdetak cepat, namun rasa ingin tahunya menahan langkahnya untuk kembali ke kamar. Dia menempelkan wajahnya ke celah papan yang renggang, mencoba melihat lebih jelas. Apa yang dia lihat malam itu akan menjadi awal dari kengerian yang sulit untuk dilupakan. Di dalam gubuk, nampak Abah berdiri di tengah lingkaran para santri wanita. Ratih dan Sinta berada di sisinya, wajah mereka pucat, tapi mata mereka memancarkan kilauan yang aneh. Para santri duduk bersila dengan kepala tertunduk, melantunkan zikir cepat dengan nada yang tidak pernah Dinda dengar sebelumnya. Di tengah lingkaran, terdapat baskom besar berisi air yang memantulkan cahaya lentera. Namun warna air itu bukan bening, melainkan merah gelap seperti darah kental. Tangan Abah bergerak membuat isyarat aneh, sementara Ratih memegang seikat rambut manusia yang meneteskan cairan pekat ke dalam baskom. Sinta menaburkan bunga 7 rupa, lalu membakar sesuatu yang membuat asap tebal menyelimuti ruangan. Asap itu seperti memiliki bentuk,
berputar membentuk wajah-wajah yang menatap ke arah Dinda. Jantungnya berdegup kencang, kakinya menjadi lemas hingga membuat Dinda membeku. Suara tawa lirih terdengar di telinganya, padahal tak ada siapapun di belakangnya. Bayangan hitam mulai muncul di sudut pandang matanya, bergerak cepat lalu menghilang. Wajah-wajah para santri yang tadinya tertunduk perlahan menoleh ke arah Dinda, tapi mata mereka hitam tanpa bola mata. Dinda terhuyung mundur dengan nafas mulai sesak. Ia memutuskan untuk lari. Namun saat ia berlari menembus pepohonan di belakang pesantren, jalan selalu membawanya kembali ke gubuk itu. Setiap kali ia menoleh, bayangan hitam mengikutinya di antara batang pohon. Suara zikir itu kini terdengar dari segala arah, bercampur dengan suara tawa mengerikan yang membuat telinganya panas. Dari kejauhan ia melihat wajah Ratih melayang di udara, dengan bibir yang bergerak mengucapkan sesuatu yang tak ia mengerti. Wajah itu makin dekat dan cairan merah menetes dari matanya. Dinda menjerit dalam hati karena suara di tenggorokannya seakan terkunci. Bayangan-bayangan itu mengepungnya, menutup jalan hingga membuat malam terasa semakin mencekam. Di tengah teror itu, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar seakan ada sesuatu yang akan keluar dari dalamnya. Dan sebelum ia bisa melangkah lagi, kabut hitam mulai menelannya secara perlahan. Dalam kegelapan, Dinda mulai membaca doa memohon perlindungan. Setelah 3 menit ditelan kabut hitam, akhirnya Dinda kembali bisa bergerak dan dengan cepat meninggalkan pesantren. Hujan deras tiba-tiba turun, membuat jalan setapak menjadi lumpur yang licin. Petir mulai menyambar dan kilatnya sesekali memperlihatkan pepohonan tinggi yang melingkar seperti pagar hidup. Dinda mencoba mengikuti jalur tanah yang ia lihat, namun setiap persimpangan terasa asing. Suara air hujan di dedaunan bercampur dengan bisikan samar yang memanggil namanya. Bisikan itu terdengar lembut tapi dingin, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh dengan air. Di antara deru hujan, ia mendengar jelas suara Ratih memanggilnya dari arah kegelapan. Panggilan itu bukan sekedar suara, tapi seperti menarik pikirannya untuk menoleh. Saat ia menoleh, kilatan petir memperlihatkan sosok Ratih berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi, dan matanya kosong menatap lurus ke depan. Dinda tertegun tak mampu bergerak hingga petir kedua menyambar dan sosok itu menghilang. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang mencengkramnya. Ia terus berjalan, namun anehnya jalur yang ia ambil selalu kembali ke sebuah pohon besar yang sama. Pohon itu berbatang hitam, basah dengan akar yang menjalar seperti tangan. Hari pertama berakhir dengan Dinda tidur di bawah pohon dalam kondisi basah kuyup sambil menahan dingin. Malam itu ia bermimpi berada di ruang kelas pesantren. Semua santri duduk diam menatapnya. Tiba-tiba mata mereka memerah dan cairan merah mulai menetes dari sudut bibir mereka. Ia terbangun dengan teriakan tercekik dan nafas sesak. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti hutan membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Ia kembali mencoba keluar, memilih arah berbeda dari kemarin. Langkahnya berat, sepatunya penuh dengan lumpur dan bajunya basah oleh hujan. Di kejauhan ia melihat sosok santri perempuan melayang di pohon. Tubuh santri itu berayun pelan, rambutnya menutupi wajah. Dinda memberanikan diri mendekat, namun saat jarak tinggal beberapa langkah, sosok itu lenyap. Hanya tali kusut yang tergantung, basah oleh air hujan semalam. Dadanya sesak, seperti ada tangan yang menekan kuat dari dalam. Hari kedua berakhir dengan sia-sia. Dinda hanya meneguk air hujan dari ranting dan daun. Dan di malam itu, suara zikir terdengar dari segala arah, seakan mengelilinginya. Bukan hanya zikir yang menenangkan, tapi ritme terburu-buru seperti mantra memanggil sesuatu. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya.
Hari ketiga matahari hampir tidak terlihat karena kabut gelap menutupi langit. Setiap langkah, ia merasa diikuti meski tak ada yang terlihat saat menoleh. Dalam bayangan-bayangan antara batang-batang pohon, ia melihat bayangan Abah. Bayangan itu tidak sepenuhnya manusia, tingginya lebih dari 2 meter, wajahnya remuk dengan cairan merah menetes dari dahi. Matanya hitam legam menatapnya tajam. Cairan merah yang menetes dari wajahnya jatuh ke tanah, namun tidak meresap melainkan menguap menjadi asap hitam. Dinda lalu berlari, tapi setiap kali menoleh, bayangan itu tetap berada di belakangnya. Langkahnya tak bersuara, tapi kehadirannya membuat udara di sekeliling membeku. Suara zikir semakin keras, bergema dari semua arah, bercampur dengan tawa lirih yang berputar di telinganya. Kakinya terperosok di lumpur dan membuatnya jatuh tersungkur. Saat mencoba bangkit, ia melihat tangan pucat muncul dari tanah mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan itu dingin, licin, dan kuku-kukunya panjang berlumur tanah basah. Dinda berteriak dan menendang sekuat tenaga hingga berhasil melepaskan diri. Namun nafasnya semakin berat, pandangannya mulai berkunang-kunang. Sosok Abah semakin dekat, langkahnya lambat tapi pasti. Dinda memaksa dirinya berlari meski tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Hingga akhirnya ia melihat cahaya samar di antara pepohonan. Cahaya itu seperti pelita yang hangat dan berbeda dari kegelapan di sekitarnya. Ia berusaha menuju cahaya itu, namun langkahnya terasa semakin lemah. Suara tawa dan zikir menghilang, berganti dengan dengung panjang yang memekakkan telinga. Lalu semuanya gelap. Ketika membuka mata, ia sudah berada di gubuk kayu dengan dinding anyaman bambu. Seorang petani tua duduk di dekatnya, memberi air minum dengan tatapan cemas. Petani itu berkata ia menemukannya pingsan di tepi hutan dekat Pelabuhan Ratu. Dinda hanya diam, terlalu lemah untuk bercerita. Beberapa hari kemudian, kepala desa dan pihak kepolisian membawa Dinda pulang ke kampungnya. Di sana ia mendengar kabar dari warga bahwa Ratih ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Mayatnya terbaring di dalam pesantren, kulitnya pucat dan matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Namun anehnya, Abah bersama Sinta dan seluruh santrinya menghilang tanpa jejak, seakan mereka tidak pernah ada di sana. Warga mulai berbisik bahwa Ratih adalah tumbal dari pesugihan kawin dengan makhluk goib. Dinda memutuskan untuk tidak pernah kembali ke pesantren itu. Namun setiap kali hujan turun, ia masih mendengar suara zikir cepat itu di telinganya. Dan ia tahu pesantren itu tidak pernah benar-benar melepaskannya.